Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-54 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Pangeran Puger, Api Burhan sebagai Patih Tondonegoro, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Suryadin sebagai Guntur, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Eli Ermawati sebagai Niniwari, M. Abud sebagai Kolo Cokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Puger merasa lega sekali karena Patih Tondonegoro dan Patih Gending membantu usahanya. Bahkan Adipati Gending sudah mulai memberikan semangat dan dorongan untuk memperkuat keberadaan Kadipaten Demak Bintoro
dengan prajurit-prajurit pilihan yang akan dibentuknya dari pegunungan Kendeng sampai ke wilayah utara Pulau Jawa. Tumenggung Gending lalu meninggalkan paseban istana Kadipaten Demak Bintoro. Maka Pangeran Puger pun sekarang hanya berdua dengan Patih Tondonegoro. Menurutmu bagaimana Paman Tondonegoro? Rencana-rencana Paman Gending nampaknya mantap sekali untuk mendukung semua kebijaksanaanku. Apakah kau juga setuju? Apakah kau juga melihat sesuatu yang baik untuk masa depanku? Paman sebetulnya kurang setuju, Nger. Sebab apa yang dilakukan Paman Gending nampaknya ia mempunyai ambisi besar sekali. Bukan begitu, Paman Tondonegoro. Ia mendukung rencanaku untuk memperkuat Demak Bintoro ini. Aku senang dengan rencana-rencananya untuk melatih semua pemuda dan laki-laki yang ada di Demak Bintoro ini. Dan ia akan mengembangkan wilayahku dari pegunungan Kendeng sampai ke Tayu, sampai ke seluruh wilayah utara pantai Laut Jawa ini. Dan aku yakin, Demak Bintoro akan menjadi kuat, Paman Tondonegoro. Kalau memang Kanjeng Pangeran sudah menghendaki demikian, saya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Hamba hanya sekedar ngomong Kanjeng Pangeran. Kalau memang Kanjeng Pangeran sendiri yang memiliki rencana besar terhadap Demak Bintoro, ya, laksanakanlah rencana itu. Apabila memang rencana itu menguntungkan Kanjeng Pangeran, apabila rencana itu hanya sekedar rencana dan merugikan Kanjeng Pangeran, saya minta Kanjeng Pangeran sudi mempertimbangkannya kembali. Sebab hamba tidak ingin apabila keraguan dan ketidakmantapan itu membuat Kanjeng Pangeran termangu-mangu. Tetapi Paman Tondonegoro, bukankah Paman Gending sudah menunjukkan apa yang baik untukku? Saran-sarannya sungguh mengena di hatiku. Sebelum aku ditunjuk dan diberi kekuasaan di Demak Bintoro ini, aku tidak diperkenankan datang di Paseban Agung. Dan itu cocok sekali dengan suasana hatiku. Lalu apa yang kudapatkan setelah menuruti apa yang diinginkannya? Adi Jolang segera menunjukku sebagai penguasa di Demak ini. Ya, terus terang, ini merupakan buah pekerti dari apa yang dilakukan Paman Gending kepadaku, Paman Tondonegoro. Kanjeng Pangeran tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang paling tepat untuk Kanjeng Pangeran. Semua terserah pada Kanjeng Pangeran, karena Kanjeng Pangeran sendiri yang memiliki kebijaksanaan. Menurutku tidak ada salahnya, Paman Tondonegoro. Apabila pada saat ini Paman Gending mulai mengerahkan para pemuda dan menyebarluaskan keinginanku ini melalui cara-caranya. Dan aku tahu, semua cara yang dipakai oleh Paman Gending nampaknya amat bagus. Nah, untuk itulah, kita harus mendukungnya, Paman. Kanjeng Pangeran tidak salah langkah. Kukira tidak. Kukira apa yang kulakukan ini tidak salah. Aku hidup bukannya untuk mengikuti apa yang telah berjalan, Paman. Tetapi aku harus mengadakan perubahan-perubahan. Aku tidak ingin semuanya ini bersifat ajek dan terus begini. Aku harus memberikan warna baru pada Mataram. Ya, aku tidak akan membiarkan Adi Jolang ongkang-ongkang kaki di singgasana. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pangeran Puger dan Patih Tondonegoro diam dalam keheningan. Mereka sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, Adipati Gending mulai menjalankan siasat dan rencana-rencananya. Minta kalian semua bisa menyebarluaskan pengumuman ini. Semua pemuda dan laki-laki yang masih memiliki badan sehat
ku minta mendaftarkan untuk menjadi prajurit di Demak Bintoro. Iya, Kanjeng Tumenggung. Dengarkan Guntur. Aku saat ini bukan jadi Tumenggung lagi. Tetapi aku telah menjadi Patih Demak Bintoro. Aku telah menjadi Patih, kau tahu? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Semoga apa yang Kanjeng Patih titahkan bisa saya laksanakan sebaik-baiknya. Hamba akan menjalankan perintah. Ku minta kau benar-benar menjalankan tugas sebaik-baiknya, Guntur. Iya, Kanjeng Patih. Hamba akan melaksanakan tugas. Kau butuh berapa real untuk menjalankan tugas-tugasmu? Semua itu terserah Kanjeng Patih. Sebab yang hamba lakukan ini bukankah hanya melaksanakan amanat Kanjeng Patih. Tentu saja Kanjeng Patih telah merencanakan seluruh anggaran dan biaya yang diperlukan. Hamba hanya akan melaksanakan tugas dan perintah. Berapapun yang hamba terima, itulah yang hamba jalankan. Bagus kalau begitu. Ini ada 2.000 real. Semoga saja cukup untuk kau pergunakan untuk menjalankan tugas-tugasmu, Guntur. Dan jangan lupa, apabila kurang, kau bisa bicara kepadaku. Hamba, Kanjeng Patih. Terimalah uang itu dan gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kanjeng Patih. Hamba akan menjalankan tugas dan perintah Paduka. Kiranya Kanjeng Patih merestui semua apa yang hamba lakukan. Ku minta kau menyusuri daerah pegunungan Kendeng, ke Sukolilo, ke Pati, Tayu dan semua harus mendengarkan berita ini. Dan kau sendiri harus benar-benar memegang perintahku. Jangan sampai ada yang kelewatan, Guntur. Iya, Kanjeng Patih. Hamba akan melaksanakan tugas. Cepat, lakukan sekarang juga. Menunggu apa lagi? Seorang prajurit pilihan yang gagah perkasa menghaturkan sembah di hadapan Patih Gending. Lalu ia meraih buntalan uang real yang terdapat dalam kantung kulit itu. Disisipkannya di balik bajunya, lalu pergi meninggalkan Wisma Patih Gending. Sementara itu, Nyai Warih yang ditinggalkan Ki Warih di hutan Kerapyak, kini tinggal di wisma seorang diri. Pada suatu malam, ada seseorang yang mengendap-endap mendekati wismanya. Mengapa suasana menjadi trim-trim seperti ini? Hatiku menjadi berdebar-debar. Aku tidak bisa tidur. Mengapa aku memilih kembali ke istana? Mengapa aku tidak menemanimu saja di hutan Kerapyak? Kakang Warih, betapa berat tugas-tugasmu. Tetapi kadangkala aku tidak mau mengerti. Aku tidak mau menerima. Kadang-kadang aku mementingkan diriku sendiri. Mementingkan keakuanku sendiri. Kakang Warih. Kalau kau keberatan tinggal di hutan Kerapyak ini, biarkanlah aku sendiri bersama prajurit-prajurit untuk membangun taman di Kerapyak ini. Kau tak perlu susah dan sedih memikirkan aku. Aku bisa mencukupi dan mengatasi diriku sendiri. Jadi, Kakang menginginkan aku kembali ke istana? Kukira lebih baik begitu, daripada kau di sini pun tidak tenang. Malah membuat hatiku gelisah. Ada-ada saja yang kau pikirkan. Kalau tidak Sukmo, juga orang tuamu. Aku heran kepadamu. Sudahlah, kau jangan khawatir. 5 hari sekali aku akan pulang. Tak apa-apa kan? Kita mau menjadi abdi dalam, haruslah menunjukkan dharma bakti. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Siapa di situ? Siapakah kau di luar? Kaukah Kakang Warih? Kakang? Kaukah di luar? Kakang, jawablah aku. Kaukah di luar?
Nini Wari, bukalah pintumu. Ini aku. Nini Warih berdiri di balik pintu. Dia meraba dadanya. Jantungnya semakin berdebar. Dia mengenal suara lelaki itu. Dia memandang ke langit-langit rumahnya. Dan kembali dia meraba dadanya semakin erat. Nini Wari, bukalah pintumu. Ini aku. Bukalah. Aku datang dari jauh, Nini Wari. Aku ingin minta minum. Aku haus sekali. Nini Wari, tolong buka pintu. Tidak, aku tidak akan membuka pintuku. Tidak baik malam-malam bertamu di rumah orang. Lagi pula suamiku tidak ada di rumah. Itu tidak baik kalau Cokro. Nini Wari, aku bermaksud baik kepadamu. Aku haus sekali. Tenggorokanku kering. Aku minta minum. Nini Wari, bukalah. Kau tidak perlu takut. Tidak ada yang marah kepadamu jika aku masuk ke rumahmu. Tidak, kalau Cokro. Aku tidak akan membukakan pintuku untukmu. Pergilah. Mintalah minum di tempat lain. Jangan di rumahku. Nini Wari, aku minta maaf apabila aku mengganggumu. Aku betul-betul butuh pertolonganmu. Lihatlah, tangan dan kakiku terluka. Dadaku juga terluka, Nini Wari. Beberapa orang telah mengeroyokku dan aku hampir mati. Aku banyak kehilangan darah. Dan saat ini aku kehausan. Tolonglah aku. Nini Wari, tolonglah aku cepat. Kalau Cokro, benarkah kau terluka? Nini Wari, tolonglah aku. Percuma kau melakukan kebajikan-kebajikan apabila tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Tolonglah aku. Tolonglah, Nini Wari. Tolonglah. Nini Warih membuka pintu dan dia terkejut sekali ketika melihat kalau Cokro meringkuk di depan pintu rumahnya. Dengan ragu-ragu, dia memeriksa Kolo Cokro dengan tatap matanya yang dingin. Kolo Cokro, kau kenapa? Tolonglah aku, Nini. Aku yakin kau bisa memberikan jampi-jampian atau obat-obatan untukku. Badanku terluka. Tolonglah, Nini. Kau tidak bisa berjalan, Kolo Cokro. Bangkitlah. Mari. Silakan masuk. Aduh. Mari aku bantu. Tanganmu berdarah, Kolo Cokro. Kurisannya panjang sekali. Iya, Nini. Ada seseorang yang bermaksud jahat kepadaku. Ia berhasil melukai tubuhku. Dadaku juga berdarah. Tolonglah aku. Duduklah di sini. Aku akan mempersiapkan obat-obatan untukmu. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Berbaringlah di balik-balik ini. Silakan. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Mana saja yang perlu kuobati, Kolo Cokro? Tanganmu terluka parah sekali. Goresan lengan kirimu. Mengapa sampai seperti ini? Kau habis berkelahi, Kolo Cokro? Ya, aku terpaksa melawan orang-orang yang hendak merampokku. Sebagian besar uangku dirampasnya. Senjataku pun direbut mereka. Empat orang yang mengeroyokku. Mengapa bajumu juga berdarah? Maaf, akan kubuka pakaianku, Nini. Lihatlah. Ya, lihatlah. Dadaku juga terluka parah. Goresan pisau telah merobek dadaku. Kulitnya terbuka lebar. Tolong, aku mohon kamu mengobati lukaku, Nini. Biarlah aku bersihkan dengan air hangat. Tunggu sebentar.
kuusap, akan kuobati lukamu, dan akan kubersihkan. Tahan, apabila sakit sedikit. Sakit sekali. Nini, Prin, Nini. Tahanlah Kolocokro, tahanlah. Aduh, Nini, aduh, sakit sekali. Perih sekali. Aduh, sakit sekali nih. Tahanlah, akan kubersihkan. Setelah bersih, akan kuobati. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kolocokro merintih kesakitan ketika luka di dadanya dibersihkan Nini Warih dengan air hangat. Dia hanya bisa mendelik dan merintih mendesis-desis. Dia menahan kesakitan yang luar biasa. Luka di dadanya menganga dan mengeluarkan darah. Nah, bagaimana nasib Kolocokro selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.